Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penghentian aktiva tetap. Jadi, aktiva tetap ini dapat diakhiri karena hal-hal berikut. Yang pertama, dia dihentikan dari pemakaian. Yang kedua dijual, atau yang ketiga ditukarkan. Untuk kasus yang pertama, dia dihentikan dari pemakaian. Ini terjadi pada kondisi normal di mana aktiva tetap itu sudah melampaui umur ekonomisnya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sehingga dia harus dihentikan dari pemakaiannya. Yang kedua adalah aktiva tersebut dijual. Ya, dijual artinya dia dialihkan kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini aktiva tersebut harus memiliki umur ekonomis ya untuk kemudian dia dapat dijual dan menghasilkan apa namanya manfaat pada pihak lain. Atau kondisi yang ketiga yaitu ditukarkan. Aktiva tetap tersebut ditukarkan dengan aktiva yang lain. Untuk case yang pertama, penghentian aktiva tetap. Nah, di sini ada contoh. Misalnya CV Dewi menghentikan pemakaian printer komputer yang memiliki harga perolehan 4 juta. Pada saat dihentikan, akumulasi depresiasi aktiva tetap berjumlah 4 juta. Dan aktiva tersebut sudah didepresiasi penuh. Ya, jadi artinya kita punya aktiva berupa printer yang dulu dibeli dengan harga perolehan 4 juta rupiah. Kemudian pada saat umur ekonomisnya habis, ya, sehingga akumulasi depresiasi sudah terkumpul sejumlah 4 juta atau senilai harga perolehan, maka dia akan dihentikan pemakaiannya. Jurnal yang harus kita buat adalah kita mendebet akumulasi depresiasi peralatan kantor dan mengkredit nama aktiva tersebut, yaitu peralatan kantor, senilai 4 juta rupiah. Nah, apabila dalam satu kasus aktiva dihentikan sebelum didepresiasi penuh, ya. Misalnya, PTA menghentikan pemakaian sebuah mesin yang memiliki harga perolehan 20 juta. Pada saat dihentikan, mesin tersebut telah didepresiasi seharga 15 juta. Artinya, dulu kita beli aktiva tersebut harga perolehannya 20 juta, tapi ini baru berjalan ya sebesar 3/4 umur ekonomis ya sehingga terdepresiasi 15 juta, sudah kita hentikan. Ya, artinya kita masih punya sisa pemakaian, harusnya masih punya sisa ya pemakaiannya sebesar 5 juta. Maka jurnal yang akan kita buat adalah kita mendebet akumulasi depresiasi mesin dulu ya 15 juta. Kemudian mengkredit nama aktiva. Ya, ingat ketika aktiva tersebut dihentikan maka posisinya harus dibalik. Tadinya saldo normal debit harus dipindah di kredit. Ya, kita mengkredit mesin 20 juta sebesar cost-nya atau harga perolehannya. Nah, selisihnya kita kemanakan? Kita lihat, selisihnya ada di sebelah mana? Debit, ya, debit kurang berapa? 5 juta rupiah. Nah, kita mendebit 5 juta rupiah, apa nama akunnya? Rugi pemakaian aktiva tetap. Ya, jadi kalau selisih kurangnya ini ada di debit, ini namanya rugi, ya, rugi pemakaian aktiva tetap. Apakah ada laba, Bu? Nah, nanti kita lihat ya, apakah ada laba. Kemudian, untuk penjualan aktiva tetap, ya, ini menghasilkan laba apabila ini case yang kedua ya, apabila aktiva tersebut dijual. Apabila kita jual, maka akan menghasilkan dua kondisi. Bisa terjadi laba atau rugi. Laba jika hasil penjualan ini lebih tinggi daripada nilai buku aktiva tetap. Rugi jika hasil penjualan ini lebih rendah dari nilai buku dari si aktiva tetap tersebut. Oke, kita lihat langsung ke case-nya. Tanggal 1 Juli 2005, PTA menjual sebuah mobil dengan harga 15 juta rupiah. Mobil tersebut dibeli perusahaan dengan harga perolehan 50 juta rupiah. Sampai dengan tanggal 1 Januari 2005, ya, berarti awal tahun tersebut, telah didepresiasi sebesar 39 juta rupiah. Biaya depresiasi selama 6 bulan berjalan, berarti dari 1 Januari sampai 1 Juli 2005, ini berjumlah 5 juta rupiah. Nah, kita diminta mencatat jurnal untuk mendepresiasi mobil di tahun tersebut. Ingat, tahun tersebut ya hanya berjalan selama setengah tahun atau 6 bulan. Maka
depresiasinya adalah biaya depresiasi mobil sebesar 5 juta rupiah ya, dan akumulasi depresiasi mobil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung laba penjualan aktiva tetap tersebut ya? Oke, kita lihat. Harga perolehan mobil ya itu adalah 50 juta rupiah. Dari mana angkanya? Kita lihat. Ini ya, kita membeli ya, harga membeli mobil tersebut seharga 50 juta rupiah. Dikurangi dengan total akumulasi depresiasinya. Tadi kan disebut ya, depresiasi dari awal beli sampai awal tahun dia dijual itu 39. Ditambah dengan eh, depresiasi tahun tersebut ya, dari 1 Januari sampai 1 Juli, 5 juta. Kita jumlahkan semuanya, nanti ketemu 44 juta rupiah. Kita kurangkan ya, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nanti ketemu nominal nilai buku. Ya, nilai buku ini sebenarnya adalah, nilai buku ini apa sih Bu? Nilai buku ini adalah nilai sisa dari aktiva tersebut ya, yang hanya sebenarnya ada dalam catatan saja ya. Jadi secara real kita tidak bisa mengukur ya secara fisik ya, ini nilainya seperti apa, hanya dalam kisaran atau asumsi akuntansi saja. Asumsinya dia masih punya nilai nih 6 juta rupiah. Tapi ternyata pada saat kita jual dia laku seharga 15 juta rupiah. Artinya dari transaksi ini menghasilkan laba ya, laba penjualan mobil sebesar 9 juta rupiah. Ya, jadi selisih dari 15 juta dikurangi 6 juta. Jurnalnya seperti apa? Nah, ini ya, paling mudah kita analisis dulu satu per satu. Ketika terjadi transaksi penjualan mobil, kita dapat apa, kita mengorbankan apa. Gitu ya, itu yang paling mudah. Kita jual mobil, otomatis dapat kas nggak? Dapat. Berapa dapatnya? 15 juta rupiah. Kita mendebet kas senilai harga penjualan mobil, 15 juta rupiah. Kemudian akun kredit, kita mengorbankan apa di sini? Mengorbankan mobil. Berarti aktiva yang hilang atau berkurang itu harus dikredit. Ya, kita mengkredit mobil atau dikasih nama apa akunnya sesuai cowoknya. Kendaraan kah? Aktiva tetap yang lain kah ya? Mobil. Sebesar berapa? Kosnya. Ya ingat, aktiva selalu dicatat sebesar kos. 50 juta rupiah. Oke, debit dan kredit ya. Satu debit, satu kredit. Kemudian kita menjurnal lagi akumulasi depresiasi mobil ya. Kita debit akun ini sebesar ya total akumulasinya dari awal dia dibeli sampai dengan dia dijual lagi. 44 juta rupiah. Kemudian ada selisih ya. Jadi untuk akun debit ini totalnya 15 ditambah 44, 59 juta. Sementara akun kreditnya hanya 50 juta. Berarti ada selisih. Ya, selisihnya 9 juta. Tulis di sini. Nama akunnya adalah laba penjualan aktiva tetap. Atau boleh laba penjualan kendaraan, laba penjualan mobil, silakan ya. 9 juta rupiah. Nah, kemudian masih dengan menggunakan case yang sama. Misalkan nih, PTA ternyata menjual mobil tersebut dengan harga 5 juta rupiah. Ini masih pakai soal sama ya. Jadi, tadi ya kita ulang sedikit. Harga perolehan mobil 50 juta. Akumulasi depresiasinya 44 juta. Nilai bukunya itu seharusnya 6 juta rupiah. Nah, ternyata pada saat dijual itu hanya laku 5 juta rupiah. Artinya harga jualnya lebih kecil daripada nilai bukunya. Ya, terjadi rugi. Namanya apa? Rugi penjualan mobil atau rugi penjualan kendaraan sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana kita mencatat transaksi ini? Ya, kita catat, nah kita dapat apa nih? Kita dapat kas, ya kan? 5 juta rupiah. Kemudian ada akumulasi depresiasi mobil. Ini posisinya tetap ya, di debit 44 juta rupiah. Kita mengorbankan apa? Mobil, 50 juta rupiah. Total akun debit 50, maaf, berapa ini? 49 juta rupiah. Total kreditnya 50 juta. Selisih 1 juta di debit. Ini ya, kita tulis rugi penjualan aktiva tetap. Jadi kalau rugi, ini saldo normalnya ada di sebelah debit, laba saldo normal di sebelah kredit. Berikutnya, case yang ketiga, penghentian aktiva tetap karena pertukaran. Nah, di sini pertukaran aktiva tetap dibedakan menjadi pertukaran sejenis dan tidak sejenis. Nanti akan ada perbedaan perlakuan antara penjurnalan kedua jenis pertukaran ini.
Ya, kita mulai dulu dari aktiva yang tidak sejenis, bertukar ya, tukar aktif. Misalnya PT ABC memutuskan untuk menukarkan peralatan angkutan lama ditambah kas 30 juta dengan sebidang tanah yang akan digunakan untuk lokasi gedung pabrik. Oke, jadi teman-teman bayangkan, saya akan menjual peralatan ditambah kas. Saya mengorbankan peralatan dan mengorbankan kas. Nanti saya akan dapat sebidang tanah gitu ya. Jadi peralatan kas itu kita korbankan, nanti saya dapat tanah ya. Ini. Saat ini nilai buku peralatan lama tersebut adalah 10 juta rupiah. Yaitu kosnya dulu 40 juta ya, kosnya dikurangi akumulasi depresiasinya 30 juta rupiah. Sementara harga peralatan angkutan lama yang akan ditukarkan adalah 20 juta rupiah gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita hitung dulu berapakah sebenarnya harga perolehan tanah. Oke, jadi case-nya di sini tanah tidak diketahui cost-nya, gitu ya. Oke, jadi kita tentukan dulu berapa cost dari tanah. Nah, untuk mendapatkan tanah ini kita harus mengorbankan apa? Itu ya, cara mengukur kosnya begitu. Oh, saya harus mengorbankan peralatan lama saya, Bu. Peralatan angkut lama. Oke, harga pasarnya berapa? 20 juta rupiah. Terus ditambah dengan kas, ya. Kan tadi mengorbankan dua ya, peralatan angkut dan kas 30 juta rupiah. Totalnya berarti harga perolehan tanahnya itu ada 50 juta rupiah. Ini kita pegang dulu angkanya. Berikutnya, eh, harga pasar peralatan angkutan lama tadi kan diketahui 20 juta rupiah. Kemudian kurangi dengan nilai bukunya ya, nilai buku peralatan angkut lama. Oh, 10 juta rupiah. Sehingga terjadi laba pertukaran 10 juta rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat laba penjualan mobil ini adalah, nah kita dapat apa nih? Dapat tanah, betul kan? Dapat tanah, nominalnya 50 juta rupiah, kosnya. Ya, kita catat sebesar kos. Kemudian, eh, kreditnya dulu ya. Kredit kita mengorbankan apa? Mengorbankan kas 30 juta dan mengorbankan peralatan angkutan, ya 40 juta rupiah sebesar kosnya. Ini ya, ingat aktiva itu selalu dicatat sebesar kos. Jadi peralatan angkutan yang kita korbankan tadi, catatlah sebesar kos. Kemudian masih ada selisih ya. Selisihnya kita mendebet akun akumulasi depresiasi peralatan sebesar 30 juta rupiah. Ini ya dari sini. Kemudian kita mengkredit laba pertukaran aktiva tetap. Di sini ya 10 juta rupiah. Nah, apabila ini untuk cash rugi, apabila harga pasar peralatan angkutan lama itu 4 juta rupiah ternyata ya. Maka dengan case yang sama kita tentukan harga perolehan tanahnya. Oke. Harga pasar peralatan angkutan lama 4 juta ditambah kas yang kita korbankan 30 juta. Sehingga harga perolehan tanahnya menjadi 34 juta rupiah. Maka akan terjadi rugi ya. Jadi cara ngitung ruginya gimana? Harga pasar peralatan angkutan lama 4 juta, ya 4 juta tadi, kita kurangi dengan nilai bukunya ya. Jadi nilai buku tuh masih ada 10 juta, tapi apa cuma laku dihargai itu hanya 4 juta sehingga terjadi rugi. Rugi pertukaran aktiva sebesar 6 juta rupiah. Bagaimana kita mencatat transaksi ini? Kita mendebet tanah 34 juta, ya. Mencatat rugi depresiasi 30 juta, kemudian rugi pertukaran sebesar 6 juta rupiah, mengkredit kas 30 juta, dan mengkredit peralatan angkut sebesar 40 juta. Kemudian untuk pertukaran aktiva yang sejenis, ini ada eh, hal yang perlu dicatat, ya. Apabila aktiva tersebut sejenis tipenya atau sejenis fungsinya, misalnya mobil lama ditukar dengan mobil baru. Apabila pertukaran aktiva lama mendatangkan laba, maka laba tersebut tidak boleh diakui. Nah, ini yang teman-teman harus catat ya. Laba tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang terhadap harga perolehan aktiva baru. Jadi nggak boleh kita menjurnal laba pertukaran aktiva, nggak boleh kalau dia sejenis. Apabila pertukaran aktiva lama mengakibatkan kerugian, maka rugi harus segera diakui. Nah, ini benar-benar prinsip dari konservatisme berlaku ya.
Dimana kalau terjadi laba, kita tidak boleh segera mengakui. Jika terjadi rugi, harus segera diakui. Oke. Langsung ya, di sini saya tunjukkan case untuk laba. CVK Puas menukarkan peralatan angkutan lama dengan angkutan baru. Nilai buku peralatan lama itu sebesar 12 juta rupiah yang diperoleh dari harga perolehan 40 juta dikurangi akumulasi depresiasi 28 juta. Sedangkan harga pasarnya 19 juta rupiah. Dan kas yang harus dibayarkan 31 juta. Harga peralatan baru adalah 50 juta rupiah. Jadi case di sini kita menukarkan peralatan lama ditambah kas dengan peralatan baru. Ya, jadi kita mengorbankan dua tersebut untuk mendapat peralatan baru. Nah, kita hitung dulu berapakah kos dari peralatan baru. Ya, kita lihat. Harga pasar peralatan angkutan lama 19 juta ditambah dengan kas yang dibayarkan 31 juta. Ya, jadi diketahui harga perolehan angkutan baru 50 juta. Ini sudah sesuai ya. Oke. Berikutnya, untuk laba pertukaran dihitung dengan cara yang pertama kita catat dulu berapa harga pasar peralatan lama. Oh, 19 juta. Dikurangi dengan nilai buku peralatan lama. 40 juta dikurangi 28 juta. Ya, 12 juta. Karena harga pasar lebih dari nilai buku, maka terjadi laba. Labanya 7 juta rupiah. Ingat, laba ini tidak boleh dicatat sebagai akun laba pertukaran. Lalu perlakuan 7 juta ini bagaimana? Dia harus dikurangkan dari harga perolehannya. Ya, nih ya. Nah, jadi laba ini harus dikurangkan terhadap harga perolehan aktiva baru ya. Sehingga harga perolehan aktiva baru akan ya setelah dikurangi laba yang akan dicatat dalam pembukuan, gitu ya. Nah, tadi kita ketahui harga perolehan peralatan baru kan 50 juta. Ini harus dikurangi dengan labanya 7 juta. Sehingga akan menghasilkan angka 43 juta rupiah. Ya, jadi di jurnal ini nanti nggak boleh muncul akun laba pertukar. Ya. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita mendebet peralatan angkutan baru, ya, kita kan dapatnya ini ya, yang baru 43 juta rupiah. Kita mengkredit yang kita korbankan, yaitu peralatan angkutan lama, sebesar kos ya, 40 juta, dan kas. Kas yang dikeluarkan berapa? 31 juta. Selisihnya ada 28 juta. Inilah akumulasi depresiasi per gitu ya. Jadi khusus untuk pertukaran aktiva yang sejenis yang menghasilkan laba, laba tidak boleh diakui atau dijurnal. Sedangkan untuk cash rugi ini boleh kita jurnal. Misal harga pasar peralatan lama dalam case di atas adalah 10 juta. Ya, jadi kita menjurnalnya gimana? Nah, lihat ya. Kita hitung dulu berapakah kos peralatan baru. Harga pasar peralatan angkut lama 10 juta, ditambah kas 30 juta, sehingga kos alat angkut baru adalah 41 juta. Dalam transaksi ini, perusahaan menderita rugi sebesar berapa? 2 juta rupiah. Ya. Nah, dari mana 2 juta ini? Harga pasar peralatan lama kan 10 juta. Sedangkan nilai bukunya lebih tinggi, 12 juta, sehingga terjadi rugi pertukaran sebesar 2 juta. Bagaimana kita mencatat transaksi ini ya? Kita mendebet ya apa yang kita dapat peralatan angkutan baru sebesar kosnya. Kosnya tetap ya 41 juta. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan 28 juta. Kreditnya apa? Kita mengorbankan angkut lama ya 40 juta dan kas 31 juta. Selisihnya adalah rugi pertukaran aktiva tetap sebesar 2 juta rupiah. Baik, teman-teman, untuk penjelasan mengenai penghentian aktiva, saya rasa sudah cukup ya. Di sini teman-teman bisa belajar mengenai tiga jenis eh, penghentian aktiva tetap. Nah, kemudian untuk apa? Ini penghapusan harga sumber alam, teman-teman bisa baca ya. Untuk case-nya kurang lebih sama. Dan nanti teman-teman bisa coba mengerjakan soal-soal latihan yang saya sebutkan di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan dan apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman sampaikan melalui uh, menu komen ya di YouTube atau via WhatsApp grup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.